Hai semuanya, kali ini kita akan menjelajah tempat bersejarah di jantung Provinsi Banten, yaitu Benteng Spelwijk. Siapkan langkah kalian, karena di setiap sudut akan menjelaskan cerita masa lalu. Wah, aku sering tuh dengerin namanya Benteng Spelwijk, tapi belum tahu gimana sejarah lengkapnya. Dari luar aja udah keren banget. Instagramable banget lagi. Bukan cuma estetik, tempat ini merupakan saksi bisu antara peradaban lokal, penjajahan, dan perlawanan. Benteng Spelwijk terletak di kawasan Banten Lama dan berada tepat di seberang Vihara Avalokitesvara, salah satu vihara tertua di Indonesia yang masih aktif digunakan hingga saat ini. Benteng Spelwijk adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dalam membangun benteng ini, Belanda menugaskan seorang arsitek bernama Hendrik Lukaszun Kardil untuk merancang bangunannya. Benteng Spelwijk didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji berkuasa di Banten. Sementara, nama Benteng Spelwijk diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-14, yaitu Cornelis Janson Spelman. Sebelum membangun Benteng Spelwijk di Kasemen, Belanda lebih dulu meminta izin kepada Sultan Haji. Belanda mengaku akan menggunakan benteng ini sebagai tempat berlindung dari serangan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah ayah Sultan Haji yang terkenal sangat anti-Belanda, berbeda dengan putranya. Ya, jadi teman-teman, ini Benteng Spelwijk. Benteng Spelwijk itu dibangun pada tahun 1685 oleh VOC atas perintah dari Jenderal Spelwijk. Nah, Benteng Spelwijk ini fungsinya untuk menjaga kekuasaan perdagangan yang ada di Provinsi Banten. Berarti dulu Banten sudah punya pelabuhan besar ya? Yap, benar. Pelabuhan Karangantu adalah jalur emas rempah-rempah. VOC sadar, tanpa menguasai Banten, mereka nggak bisa mendominasi perdagangan yang ada di Nusantara. Dan mereka bangun benteng segede ini untuk kontrol. Ya, benar. Iya, karena benteng ini itu dibentuk dari tembok-tembok atau bata yang tebal, terus juga diisi dengan adanya meriam-meriam untuk bisa menjaga kekuasaan mereka. Mereka juga punya tim pengintai loh, karena Provinsi Banten ini, khususnya di daerah Benteng Spelwijk, itu dekat dengan pelabuhan dan sungai-sungai yang ada di Provinsi Banten. Benteng Spelwijk menjadi salah satu simbol kekuasaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Keberadaan benteng ini semakin mengkokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan lada dan merica dari Lampung Selatan. Benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan dan pemukiman orang-orang Belanda di Banten. Oleh karena itu, di sekitar benteng dapat ditemukan makam para bangsawan dan prajurit Belanda. Bangunan benteng ini berdenah persegi panjang dan dikelilingi dengan tembok pertahanan setinggi 3 meter, di mana setiap sudutnya terdapat bastion atau ruang jaga. Pada bagian luar benteng terdapat parit yang berfungsi untuk mempersulit musuh yang hendak masuk ataupun menyerang. Sedangkan di dalam Benteng Spelwijk dapat ditemukan rumah komandan, gereja, ruang penyimpanan senjata dan mesiu, kantor administrasi, dan kamar dagang. Sayangnya, ruangan-ruangan di dalam benteng tersebut kini telah hancur dan tinggal pondasinya saja. Hanya bagian-bagian dari Benteng Spelwijk seperti tembok dan bastion yang masih dapat dinikmati keindahannya.
Kami sudah menyusuri seluruh tempat-tempat yang ada di Benteng Spellwick. Maka dari itu saatnya kalian Kunjungi, rasakan, dan pelajari. Karena sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipelajari. Spellwick, warisan Banten, warisan kita bersama.